Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netkok, lapangan. Kalian pernah mikir nggak, ketika ada makanan masuk ke tubuh kita, itu makanannya diapain sih di dalam perut kita tuh? Wah, begitu bayangin langsung di dalam air liur. Jadi Bapak, pola hidup kita bisa ngatur nih yang masuk ke tubuh kita tuh apa. Gula itu kan sebenarnya tubuh itu cuma butuh ya secukupnya aja bagi tubuh. Susu murni. Udah kalian tahu ada apa aja? Nah, dari awal apa? Rongga. Terus kedua rongkongan. Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih anak-anakku semua, kembali bertemu dengan pelajaran Ustadz di sini. Dan sebelumnya, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Yang lengkap dong. Apa kabar semuanya? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, biar belajarnya nyaman, biar belajarnya tertib. Oke, Ustadz mau cek dulu kondisi kerapihan bajunya. Sudah rapi? Ini bajunya emang seperti ini. Bajunya kemana? Kecilan. Oh, kekecilan. Ya adalah ya, daripada. Udah pesan kan tapi? Udah. Oke, dicek lagi mejanya, sekitar mejanya harus bersih. Nggak boleh ada sampah sekecil apapun itu. Tolong dibersihkan. Sudah bersih? Sudah nyaman belajar seperti ini? Ya, sudah. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Presiden kita, Septian Zidan Hadinata. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Septian Zidan. Oke, baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, lihat teman kelompoknya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, gimana hari ini? Semangat gak untuk belajar? Oke, biar lebih semangat lagi, Ustadz punya ice breaking. Tapi nggak mau Ustadz yang pimpin. Ustadz mau salah satu di antara kalian yang pimpin. Siapa? Azam. Oke, Azam ke depan. Oke, ini dia Azam apa? Habibi. Oke, gimana Azam ice breakingnya? Kalau ini kok, ini net, ini lapangan, kalau ini ya. Oke, siap. Siap Dan. Siap Zam. Net, lapangan, kok, net, kok, net, kok, net, kok, net, kok, lapangan, net, kok, lapangan, kok, net, lapangan, kok, net, lapangan, kok, net, lapangan, Oke, terima kasih Azam, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang ingat gak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ngacung dong, ngacung, harus berani, harus berani. Apa? Alat pernapasan. Alat
alat pernapasan. Siapa namanya? Zidan. Tadi yang jawab lagi siapa? Oke, nanti dapat bintang nih ya. Nih, pasang di papan riwayatnya. Siapa lagi? Apa yang kalian ingat tentang alat pernapasan? Ada yang mau jawab? Ayo, hadiahnya 2 juta. Dipotong pajak jadi bintang aja. Tentang alat pernapasan. Kalau kita bernapas yang masuk itu apa? Oksigen. Yang keluar udara lagi. Karbon dioksida. Jadi sistem pernapasan itu pertukaran antara oksigen dengan karbon. Ketika kita menghirup itu oksigen, ketika mengeluarkan itu karbon. Oke, hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian pernah mikir nggak, ketika ada makanan masuk ke tubuh kita, itu makanannya diapain sih di dalam perut kita tuh? Apakah kita cuman sebatas kenyang aja? Kenapa? Kira-kira kenapa? Diapain tuh? Dihancurkan. Diolah. Jadi apa diolah? Dicerna. Apalagi? Terus apa? Masuk udah gitu aja, dicerna, diolah. Nah, atau pernah mikir nggak gini? Kenapa makanannya beda-beda, tapi pas dibuang sama bentuknya? Kenapa? Pernah mikir nggak begitu? Ada yang makan bakso, ada yang makan mie ayam, makan pizza, makan spaghetti. Yang keluar mah tetap sama. Kenapa bisa gitu? Kenapa nggak keluarnya bakso lagi gitu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, penasaran nggak? Nah, kan bingung ya, kok bentuknya sama pas keluar gitu. Padahal makanannya beda-beda, mau orang kaya, orang miskin, makannya beda, tapi yang keluar sama. Sama-sama, ya gitu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu organ-organ apa aja untuk yang berfungsi mencerna makanan. Terus fungsinya seperti apa, sistemnya bagaimana, alurnya seperti apa. Nah, nanti akan kita pelajari itu semua supaya kita bisa ngerti nih, ternyata makanan kalau masuk ke tubuh kita itu bukan sekedar masuk aja gitu. Nggak kayak misalkan masukin apa tuh kalau di Tuan Krab itu sampah jadi Krabby Patty tau kan? Nah, nggak bisa kayak gitu. Jadi ada proses, ternyata di dalamnya ada proses. Sama kayak sistem pernapasan juga ada proses di dalamnya. Oke, materinya silakan simak video berikut ini. Silakan disimak, perhatikan baik-baik, dengarkan, nanti akan ada pertanyaan. Hai Bu Gizi, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bisa merasakan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan hijau yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, itu adalah materi dari sistem pencernaan. Tadi semua menyimak dengan baik? Oke, jadi sebenarnya makanan itu ketika masuk itu nggak langsung tiba-tiba keluar aja. Ternyata prosesnya panjang nggak? Panjang, makanya ada orang makan sekarang mulesnya 2 hari lagi.
Ya kan? Nah, jadi alurnya gimana? Nah, ketika kita makan, diolah dulu sama apa tadi? Diolah di rongga mulut. Di situ makanannya kan nggak mungkin langsung telan kan? Ada yang makan langsung telan nggak di sini? Nggak ada kan? Nah, jadi ada fungsinya. Gigi fungsinya tadi ada untuk memotong, mengoyak, terus apa lagi? Nah, mengunyah makanan. Nah, nanti itu diolah. Nah, terus kita telan kan? Nggak mungkin dilepehin lagi habis makan. Nah, ditelan masuk ke mana? Kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan dari rongga mulut ke lambung. Nah, di situ juga ada gerakan. Namanya gerakan apa? Dimakan tadi. Peristaltik. Nah, jadi gerakan yang mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Nah, di lambung ternyata nggak cuma numpang lewat, tapi diolah lagi. Ada enzim-enzim di situ. Ada enzim apa aja? Enzim apa? Pepsin, renin, apalagi itu. Kalau tadi di rongga mulut ada enzim ptyalin. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti ingin menyerap yang memang bermanfaat bagi tubuh. Entah itu protein, entah itu tadi yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Gula itu kan sumber energi bagi tubuh kita. Nah, itu diolah lagi. Nah, dari lambung pergi lagi kemana? Nah, usus halus. Itu ternyata diolah lagi. Ternyata di situ terjadi penyerapan juga. Sari-sari makanan yang masih bermanfaat bagi tubuh diserap juga. Jadi nggak bakal ketinggalan tuh. Di mulut udah diserap lagi, di lambung juga sama. Ternyata tubuh kita nggak mau rugi gitu, nggak mau makanan tuh lewat begitu aja. Di usus halus diolah lagi, diserap lagi nih sari-sari yang memang manfaat bagi tubuh kita. Nah, dari usus halus kemana lagi? Nah, usus besar. Nah, disitulah baru proses terjadinya pembusukan makanan. Itulah yang terjadi. Kenapa keluarnya semuanya sama? Ternyata ada proses pembusukan di situ. Daripada busuknya di luar, ya udah di dalam aja deh. Gitu. Busuk udah itu baru menuju ke anus. Menuju ke anus. Anus itu adalah tempat untuk membuang dari sisa-sisa makanan yang disebutnya feses. Feses itu apa? Kotoran manusia. Nah, itu feses. Makanya bahasanya halusnya kan gitu. Bahasa ilmiahnya feses gitu. Jadi nggak usah nyebutin bahasa yang jeleknya gitu. Nah, itu terjadi kan. Jadi ada alur di sistem pencernaan itu sampai keluar lagi. Nah, ini kan tadi ada kan manfaatnya apa sih? Kenapa sih kita harus tahu sistem pencernaan tadi supaya kita bisa atur pola makan kita, pola hidup kita. Kita bisa ngatur nih yang masuk ke tubuh kita tuh apa. Jadi nggak bisa bukan nggak bisa. Nggak boleh sesuatu yang sifatnya membahayakan kan, nggak bisa kan, atau sifatnya yang berlebihan, karena sesuai fungsinya masing-masing tuh dari setiap organ pencernaan itu. Bayangin kalau misalkan salah satu sistem pencernaan kita organnya ada yang hilang satu, apakah akan berjalan dengan baik itu pencernaan? Misalkan kita lambungnya nggak ada, dari kerongkongan langsung ke usus, itu yang keluar bisa jadi yang tadinya makan ubi, yang keluar ubi lagi gitu, karena nggak ada yang menghancurkan di situ. Atau bayangin kita nggak punya usus halusnya, jadi dari lambung ke usus besar, sayang kan nggak ada yang menyerap sari-sari makanan itu. Nah, jadi menunjukkan kita juga harus bersyukur. Gimana rasa bersyukurnya itu? Dengan menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, makannya makanan yang baik, minumnya minuman yang baik. Makanya kan sering diingatkan, makanan jangan sembarangan, jangan makanan yang junk food gitu, kayak ya cepat saji lah, atau minuman manis terus, kemasan es terus. Nah, itu jangan. Makanya banyakin air putih. Kan sering diingatkan, banyakin air putih. Karena banyak kejadian, kita tuh anak seusia kalian itu cuci darah. Tahu nggak kenapa dia bisa cuci darah? Karena kebanyakan minuman kemasan. Kan minuman kemasan banyak gulanya. Gula itu kan sebenarnya tubuh itu cuma butuh ya secukupnya aja bagi tubuh. Ketika gula itu tidak mampu dicerna oleh tubuh, maka apa yang terjadi? Akan menumpuk, akhirnya kerja organnya lebih berat lagi. Ketika kerja
organ pencernaannya lebih berat, maka akan merusak. Nah, akhirnya apa? Bisa jadi penyakit ginjal gitu kan. Kan cuci darah kan dari ginjalnya yang nggak sehat. Karena apa? Kebanyakan minum kemasan yang manis-manis kayak es teduh itu kan manis. Terus minum kemasan yang sering kalian beli di Alfa atau di Indomaret itu kan manis. Nah, kalau kebanyakan itu ya siap-siap aja. Mungkin beberapa tahun ke depan ya sering-sering cuci darah lah. Karena kalau orang udah rutin cuci darah nggak boleh berhenti. Kalau berhenti ya udah, wassalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang yang meninggal karena cuci darah tuh kan. Oke, paham sampai sini? Ya. Dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, paham berarti ya, Jidan ya, siap ditanya ya? Siap? Oke. Oke, sekarang Ustadz, ini udah per kelompok duduknya? Nah, siapa? Ada yang mau nanya? Mau nanya apa? Boleh? Minum susu boleh nggak? Minum susu. Susu enak nggak? Enak. Enak. Nah, minum susu boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi lihat. Kadang, kebanyakan sekarang susu itu kan banyak yang kemasannya. Lihat kadar gulanya. Kalau gulanya tinggi misalkan 26 gram, 25 gram, 23, itu terlalu tinggi. Itu bukan susu, minum gula namanya. Cari susu itu susu yang murni. Susu murni. Maksudnya susu murni itu apa? Tidak banyak mengandung kadar gulanya. Jadi benar-benar murni. Pernah ini nggak minum? Kalau Ustadz sendiri paling suka tuh fresh milk tuh. Ya kan sering ngeliat juga minum jadi putih polosan gitu. Itu lebih enak. Cobain deh. Karena kalian belum terbiasa jadi nggak enak aja. Kalian kan terbiasanya sama manis-manis. Nah, coba rasain itu. Boleh, tapi lihat dari kadar gulanya. Lihat berapa gram. Dan perhatikan tubuh kita tuh butuh berapa gram gula seharinya. Ya kalau orang dewasa kisaran 25 ke atas lah gitu. Tapi nggak berlebihan juga gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada, paham semua? Oke, Ustaz ada tugas per kelompok. Udah duduk per kelompok, ini kelompok apa? Renjana. Ini? Bestari. Ini? Arunika. Ini? Nirwana. Oke, kita ada tugas per kelompok ini untuk diskusi bagi kalian semua. Nah, jadi saya ada satu buah soal, bukan satu buah soal sih. Ada beberapa soal, nanti kalian tanya untuk didiskusikan di kelompoknya. Oke, sebelumnya dijelaskan dulu, ini belum dibuka, sebentar. Nah, kita akan main quizzes. Mungkin sebelumnya pernah ada yang main ini. Ada yang pernah main ini nggak, quizzes dengan menjawab pakai kertas? Nah, oke, ini mengerti ya. Jadi kalau misalkan untuk menjawab itu hurufnya harus di atas. Contoh ini huruf apa? Ini kok A? Ini lihat nih. C. Nah, kalau jawabannya C, berarti C-nya harus di atas. Kalau jawabannya B, berarti B-nya harus di atas. Jadi bukan kalian jawabannya C, jawabannya B, kalian begini nih, bukan. Kalian nggak bisa miring gitu. Jadi harus sesuai. Oke, kelompoknya apa aja tadi? Yang pertama? Renjana. Oke, renjana. Apa arti renjana? Lupa. Oke, yang kedua kelompok? Bestari. Apa arti bestari? Oh, lupa lagi. Ini kelompok? Arunika. Apa arti arunika? Lupa. Ini? Apa arti nirwana? Ya. Jangan lupa hafalin lagi. Nama grupnya apa? 5A paling kece. Oke. Nggak usah diragukan ini ya. Oke, tadi yang pertama siapa? Renjana. Nah, ini pertama. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Arunika. Keempat? Nirwana. Oke, semua udah ngerti cara menjawabnya? Oke, nanti soalnya akan ditampilkan, tapi jangan dulu langsung menjawab sebelum hitungan aba-aba dari Ustadz ya. Kalau Ustadz bilang 1, 2, 3 baru angkat jawabannya. Oke, siap? Udah siap belum? Siap. Are you ready? Ready. Oke, siap. Oke lah kalau begitu. Kita mulai.
Oke, siap? Siap. Oke. Baca dulu soalnya, dikasih waktu 15 detik. 1, 2, 3, 4, 10 detik deh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat jawabannya. 10. Oke, tahan dulu. Oke, jangan dirubah jawabannya. Oke, kita lihat. Survei membuktikan. Oke, masih benar semua. Ternyata. Lanjut, fokus. Hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat jawabannya. Angkat. Nggak boleh diturunin, angkat. Nggak boleh diturunin lagi ya. Oke, ini. Oke, kita lihat. Survei membuktikan. Ada satu kelompok yang salah. Oke, lanjut, siap. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Oke, sudah menjawab. Oke, kita lihat jawabannya. Oh, benar semua. Peringkatnya masih Arunika masih memimpin. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Kita lihat. Oke. Jawabannya apa? Oke, kita lihat. Benar apa enggak? Masih benar. Masih gampang awal-awal mah. Lihat di depannya. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Angkat. Oke, kita lihat siapa yang benar. Oh, satu kelompok benar. Siapa nih kira-kira ya? Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Angkat. Jawabannya angkat. Oke, kita lihat. Wah, satu kelompok yang benar. Nirwana masih memimpin puncak klasemen. Oke, lanjut. Wah, ya udah, berarti bonus itu sok diisi lagi. 1, 2, 3. Oke, lihat ini. Oke, udah ya. Oke, kita lihat. Wih, hebat, benar semua. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Coba sini masih kebaca nggak? Oh, masih kebaca kok. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya S. Serratia coli. Lanjut. Bagaimana pencernaan yang berfungsi mengeluarkan feses adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Dekatan lagi tuh, Pak. Oke. Oke, kita lihat jawabannya adalah. Wih, benar semua. Pertanyaan terakhir. Feses maksudnya yaitu kurang S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Oke. Bismillah ya, bismillah ya. Bismillah, bismillah, bismillah dulu. Oh, ada beberapa yang beda nih jawabannya nih. Oke, survei. Oh, satu orang doang yang bener ini. Siapa nih? Yang jawab defekasi siapa? Wih, berarti finalnya kelompok Bestari yang pertama, kedua Nirwana, Arunika, dan Renjana. Oke, hadiahnya 2 juta rupiah besok ya. Dipotong 1.990.000. 10.000 rame-rame nanti. Oke, selanjutnya sekarang Ustadz ada tugas untuk individu. Tadi kan tugasnya per kelompok ya, nanti individu. Oke, dibagikan. Waktunya sebentar doang, waktunya cuma 3 menit. Ini sebelahnya, maaf. 3 menit nggak selesai berarti ya udah. Ini kayaknya kurang. Tapi yang belum kebagian? Berapa orang yang belum kebagian? 3 orang, oke, sip. Oke, tulis nama, tulis kelas. Lalu itu ada organ pencernaan, dikasih nama, namanya apa yang ditunjuk itu. Oke, waktunya 3 menit dari sekarang. Dua setengah menit lagi. Oke, sudah? Oke, kumpulkan yang sudah. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Sudah? Oke, sudah semua. Hebat, pinter-pinter. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Udah ya? Oke. Udah. Oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan dengan baik, dengan sempurna. Oke, baik semuanya. Perhatikan di sini semuanya. Halo. Hai. Oke, hari ini kita review dulu. Tadi kita belajar tentang apa? Sistem pencernaan pada tubuh. Tadi yang udah kalian tahu ada apa aja? Nah, dari awal apa? Rongga. Terus kedua kerongkongan. Terus dari kerongkongan kemana? Lambung. Dari lambung kemana lagi? Usus halus kemana lagi? Usus besar kemana lagi? Oke, anus kemana lagi? Udah terserah itu mah. Mau kemana kayak? Mau ke kali, ke mana pun terserah. Oke, baik. Hari ini mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang sebentar, yang sedikit ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang makanan bergizi. Nah, biar tahu nih makanan bergizi itu apa. Mungkin kita mau ada ini, bawa makanan gitu ke sekolah yang bergizi. Boleh? Mau nggak? Oh, yaudah nanti ya. Oke, ini untuk di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan masih ada waktu di KBM semester ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Cukup? Oke, mungkin itu aja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.